فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, al-isyarah biraddis salam ala man sallama alaihi, memberi isyarat dengan menjawab salam, dalam rangka menjawab salam kepada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Quba yusalli fi faja'athu al-ansar fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba sedangkan beliau salat di dalamnya. Faja'athu al-ansar, lalu orang-orang Ansar mendatanginya. Fasallamu alaihi wa huwa yusalli. Kemudian orang-orang Ansar tersebut mengucapkan salam kepada beliau sedang beliau dalam keadaan salat. Qal, maka Abdullah bin Umar mengatakan, faqultu li Bilal, saya berkata kepada Bilal, kaifa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina kanu yusallimuna alaihi wa huwa yusalli. Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepadanya sedang beliau dalam keadaan salat? Qal, maka beliau mengatakan, artinya Bilal menjawab pertanyaan Abdullah ibn Umar tersebut, yaqulu hakada, beliau melakukan begini, wa basata kaffahu, beliau menghamparkan tangannya, telapak tangannya begini. Wa basata Ja'far ibn Aun kaffahu, demikian pula Ja'far ibn Aun menghamparkan tangannya. Ya, wa ja'ala batnahu asfal, sedangkan beliau menjadikan batn apa? Perut telapak tangan ini di bawah, wajala dhahru ila fawq, sedangkan apa? Punggungnya berada di mana? Di atas. Ini adalah hadis sahih, hadis yang hasan sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Sekali lagi ikhwatul iman, jika kita sedang dalam keadaan salat, ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, maka tidak mengapa kita mengucapkan, mengisyaratkan. Karena akan tapi di sini para ulama menjelaskan bahwasanya boleh mengucapkan salam, menjawab salam tersebut dengan isyarat ketika dia dalam keadaan salat, ataupun dia setelah selesai salat baru menjawab salam. Itu dibolehkan. Ya. Jika dia tidak mau menjawab salam ketika dalam keadaan salat, barangkali dia akan hilang khusyuknya atau yang lain, maka tidak mengapa dia jawab salam setelah salat. Atau dia dengan mengisyaratkan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tasbihur rijal wa tasfiqun nisa lil amri yahdusu fis shalah. Tasbih bagi kaum laki-laki, menepuk bagi kaum wanita ketika ada perkara yang terjadi di dalam salat, seperti imamnya lupa misalkan rukun tertinggal atau salah bacaannya, maka tidak mengapa bagi jamaahnya, bagi makmumnya untuk mengingatkan. Ya. Adapun laki-laki mengingatkannya dengan mengucapkan apa? Subhanallah, mengucapkan tasbih. Adapun kaum wanita dengan menepuk, tapi bukan bertepuk tangan. Artinya menepuk. Barangkali tangannya ditepukkan di punggung tangan kirinya, atau beliau dengan menepukkan di pergelangannya, atau mungkin di pahanya. Ini dengan menepuk. Sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis Sahal ibn Sa'ad
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, ma lakum hina nabakum syai'un fi shalah akhadtum fi tasfiq, innama tasfiq lin nisa. Wahai manusia, ya, ma lakum hina nabakum syai'un fi shalah, apa yang terjadi pada kalian ketika sesuatu yang terjadi di dalam salat, artinya apa? Yang perlu diingatkan di dalam salat, akhadtum fit tasfiq, lalu kalian bertepuk. Innamat tasfiq lin nisa, ketahuilah bahwa bertepuk itu hanya khusus bagi wanita. Maka jika ada yang bertepuk tangan, berarti dia menyerupai wanita, karena bertepuk ini khusus untuk kaum wanita. Innamat tasfiq lin nisa, ya, karena bertepuk itu hanya khusus bagi wanita. Man nabahu syai'an fi salatihi, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang terjadi sesuatu di dalam salatnya, artinya dia mengikuti imam lalu ada yang keliru, yang perlu dia ingatkan, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan subhanallah, hendaknya dia mengucapkan subhanallah, fa innahu lam yasma'uhu ahad hina yaqul subhanallah illa iltafat, karena tidaklah seseorang yang mendengarkan, ya, ketika dia mengucapkan subhanallah kecuali dia menengoknya, ya, ketika dia memperhatikan kenapa dia mengucapkan subhanallah, kenapa dia mengucapkan subhanallah, dia barangkali akan mengingat apa yang dia lakukan berupa kesalahan. Ini adalah hadis yang sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaih. Kemudian selanjutnya al-fathu alal imam, membenarkan bacaan imam. Membenarkan bacaan imam. Disebutkan dari Ibnu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla salatan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan satu salat, faqara'a fiha falubisa alaih, lalu beliau membaca satu surah di dalamnya, sedangkan beliau agak sedikit lupa, agak bercampur bacaannya. Falamman sarafa qala li Ubay, ketika selesai maka beliau bertanya kepada Ubay, karena Ubay ibn Ka'ab adalah, ya, termasuk sahabat yang min huffaz sahabah, ya, sahabat yang hafal Al-Quran. As-salaita ma'ana, beliau bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab, apakah engkau salat bersama kami, kata Rasulullah SAW. Qala na'am, dia menjawab iya. Qala fama mana'ak, apa yang menghalangimu, artinya menghalangimu untuk mengingatkanku ketika saya, ya, keliru di dalam bacaan tadi. Nah, ini dapat kita ambil kesimpulan bolehnya jamaah makmum mengingatkan imam ketika dia yakin bahwasanya imam tersebut salah bacaannya. Maka tidak mengapa bagi makmumnya, jangan takut-takut. Akan tapi tentunya tadi betul-betul salah. Jangan sampai dia benar atau tidak. Dia sendiri lupa, ya. Dia sendiri lupa bagaimana dia mengingatkan imamnya. Maka ketika dia betul-betul hafal, betul-betul tahu kesalahan imam, maka tidak mengapa diingatkan. Akan tapi tentunya mengingatkannya juga dengan suaranya, dengan yang apa, jangan bisik-bisik saja, tapi suaranya yang didengar oleh imam, suara yang didengar oleh imam, agar imam juga memperhatikan apa yang hendaknya dia lakukan. Demikian, ya. Dari hadis ini juga dapat diambil kesimpulan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada umumnya seperti manusia pada umumnya. Seperti manusia pada umumnya, beliau juga lupa. Ya, beliau juga lupa. Kemudian yang selanjutnya di antara yang dibolehkan untuk dilakukan ketika salat adalah ghamzu rijlin naim, yaitu meraba atau menyentuh dengan tangan kaki orang yang sedang tidur. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau dalam keadaan tidur,
Ya. Saya meluruskan kakiku di arah kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ke arah kiblat Nabi sedangkan beliau dalam keadaan salat. Artinya di tempat kiblatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakinya ini menunjukkan sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup untuk tidur dan tempat salat. Ini. Antum sekarang berapa luas rumahnya, Masya Allah ya. Akan tapi dengan begitu kita tidak bersyukur, setiap hari berkeluh kesah ya. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak-banyak bersyukur ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya ya meluruskan kaki saya di kiblat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau dalam keadaan salat. Fa idza sajada ghamazani farafa'tuha. Ketika beliau sujud, maka beliau memegang kakiku. Farafa'tuha, maka saya angkat kakiku. Ya, agar beliau bisa sujud. Fa idza qam madattuha. Kalau beliau berdiri, saya panjangkan lagi, saya luruskan lagi. Ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau boleh memegang kaki siapa? Kaki istrinya, dan ini tidak membatalkan salat. Salatnya tidak batal, lebih-lebih wudunya. Ini juga merupakan bantahan bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya menyentuh wanita itu akan menjadi batal. Rasulullah SAW dalam keadaan salatnya menyentuh kaki Aisyah, menyentuh kaki Aisyah. Umum dan saja, seluruh wanita bukan istri saya. Nah, ini umum sifatnya. Ya, karena tidak ada batasan di sana, Pak. Tidak ada batasan apakah itu khusus untuk mahramnya, istrinya, atau umum. Akan tapi tentunya jangan bermudah-mudahan untuk memegang wanita. Ya. Bermudah-mudahan memegang wanita. Karena apa? Di sini berkaitan dengan hukum sendiri. Hukum dalam salat, apakah batal wudunya atau tidak? Maka tidak batal. Sekarang ketika yang dipegang itu adalah wanita bukan mahramnya, haram atau tidak? Maka haram hukumnya. Begitu. Jadi ketika dia dalam keadaan salat atau ketika dia berwudu, memiliki wudu, tidak batal wudunya tapi dia berdosa. Tidak batal wudunya tapi dia berdosa karena dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Dari hadis ini juga dapat diambil faidah ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, bahwasanya boleh seseorang salat sedangkan di depannya wanita sedang dalam keadaan tidur. Tentunya di sini istrinya atau mungkin anaknya yang bukan apa? Bukan wanita lain. Akan tapi berbeda lagi ketika dia berjalan. Ketika berjalan melewati apa? Orang yang sedang sholat, akan menyebabkan batal salatnya. Kemudian selanjutnya adalah muqatalatu man aradal murur baina yadayil musalli. Memerangi orang yang melewati ya antara dia dengan sutrahnya, orang yang sholat dengan sutrahnya. Ini berbeda dengan qatl. Muqatalah berbeda dengan qatl. Kalau qatl itu membunuh, kalau muqatalah memerangi. Akan tapi bukan berarti memerangi di sini memerangi dengan senjata. Ya, mencegah bisa diartikan demikian, mencegah atau menghalangi orang yang mau lewat dan seterusnya. Disebutkan dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, apabila salah seorang di antara kalian salat sedang dia menghadap sutrah dari manusia, sesuatu yang menghalangi dia dari manusia,
Artinya dia sudah menjadikan dia antara dirinya dengan sutra. Artinya sudah membuat sutra padanya. Fa arada ahad ayyajtaza baina yadayhi. Lalu ada seseorang yang mau melewati antara dia dengan sutrahnya. Falyadfa fi nahrihi. Maka hendaknya dia mencegahnya agar dia menyingkir dari itu. Fa in aba falyuqatilhu. Jika dia tetap terus ingin lewat, maka baru serang dia. Ya. Fa innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Karena dia setan yang berwujud manusia. Terus ini Pak Ustaz, bagaimana kalau yang di Mekah misalkan di Masjidil Haram itu, kan di situ biasanya kalau sholat kita cegah juga atau gimana? Nah, dicegah juga. Karena itu di sini tidak ada kekhususan. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan itu khususiyah. Karena padatnya dan seterusnya. Maka semampu mungkin kita mencari tempat yang di mana orang tidak berlalu lalang di depan kita. Ya. Orang tidak berlalu lalang di depan kita, atau paling tidak kita menghadap sutra. Akan tapi kalau tidak tidak mungkin untuk mencegahnya dengan kondisi yang di tempat jalan berlalu lalang misalnya Pak Ustaz. Nah, maka itu kekeliruan. Ya, jalan bukan tempat sholat. Cari posisi-posisi yang yang nyaman, yang kita bisa sholat dengan tumakninah. Akan tapi jika memang betul-betul tidak bisa lagi, tidak ada tempat lagi, lalu disitulah orang berlalu lalang, kita bisa sholatnya dengan di situ, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman akramani wa akramakumullah adalah al-buka, menangis. Boleh menangis di dalam salat. Akan tapi menangisnya bukan menangis karena tadi kehilangan uang. Tahu dalam salat dia menangis karena kehilangan uang. Ya. Bukan seperti itu. Akan tapi menangisnya karena dia menangis membaca ayat-ayat yang disitu ada azab. Kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dilakukan, sehingga dia betul-betul bertaubat kepada Allah sehingga menangisi apa yang dia telah lakukan dan seterusnya. Sebutkan dari Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma kana fina farisun yawma badrin ghairul Miqdad." Tidak ada di antara kami ketika itu, ya, pada perang Badar, ya artinya seorang faris penunggang kuda pada perang Badar selain Miqdad. Walaqad ra'aituna wa ma fina illa naim. Ya, walaqad ra'aituna. Sungguh saya telah melihat kami, wa ma fina, dan tidak ada di antara kami kecuali orang yang tidur. Semuanya dalam keadaan tidur. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah SAW. Artinya pada saat itu, ya, yang terbangun, yang terjaga adalah Rasulullah SAW. Tahta syajaratin, di bawah pohon. Yusalli, sedangkan beliau dalam keadaan salat. Wa yabki hatta asbah. Beliau salat, kemudian beliau menangis sampai waktu subuh. Hadis ini menunjukkan boleh seseorang salat dengan menangis, dalam keadaan menangis. Ini diantara perkara-perkara yang dibolehkan di dalam salat. Nah, ini saja yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya insyaallah perkara-perkara yang membatalkan salat mungkin di waktu yang akan datang insyaallah taala. Saya akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.